Dan ngangkat tangannya kayak gini. Kayak bocah yang nungguin buah jatuh dari pohon gitu. Rizky sama Koco terus ngeliat ke atas lemari itu. Dan ternyata di atas lemari itu Assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama gua the one and only apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua nonton video ini diberikan kesehatan dan lancarkan rezeki dan selalu diberkahi Allah. Dan seperti biasa selalu dilindungi dari segala mara bahaya dan selalu dijaga dari penyakit, semua penyakit yang ada di dunia ini. Oke, kita bakal lanjutin lagi cerita Kembang Larut dari Simple Man. Kalau kemarin nih kita tahu Rizky sama temennya tuh si Koco diajak buat naik ke salah satu gunung nih yang ada di Jawa Timur sama temen kuliah mereka yang namanya itu Lika. Nah, tujuan naik gunung ini bukan buat mendaki seneng-seneng gitu, bukan, tapi buat nyari kembarannya Lika yang kejebak di gunung itu. Tapi kejebak di sini bukan dalam artian orangnya atau fisiknya gitu yang kejebak ya, tapi sukmanya dia. Orangnya sih ada di rumah, tapi sukmanya itu kejebak di gunung itu. Nah, kenapa bisa kejebak? Jadi, dulu kembarannya Lika ini pernah ngelakuin sesuatu yang I don't know, mungkin melanggar pantangan atau apalah di gunung itu. Nah, sekarang Lika ini mau ngegunain ya, gue bahasa ini ngegunain si Rizky buat ngebawa balik kembarannya dia itu. Tapi, belum naik gunung aja nih, udah banyak banget keanehan. Apalagi nanti pas di atas gunungnya. Kayak gimana kelanjutan ceritanya? Tonton video ini terus. Udah, kita nggak usah lama-lama lagi ya. Udah siap? Mode horor aktif. Masalahnya, nggak ada dari kami yang bisa lihat di mana si Mbak berada. Cuma orang yang pernah mati suri yang bisa melihatnya. Karena itu, saya butuh Mas Rizky buat nunjukin jalannya nanti. Gimana caranya aku bisa tahu di mana mbakmu? Aku nggak ngerti apa-apa. Yang mendaki nanti adalah orang-orang yang akan membantu kita, Mas. Nanti ada aku juga yang bakal nemenin kamu. Aku nggak akan ninggalin kamu. Mohon Mas Rizky, tolong keluargaku. Kasian, ibu udah nggak ada. Bapak setiap malam nangis sendirian. Yang nolong itu siapa aja? Kamu yakin bisa selamat? Gimana kalau malah nambah korban? Kamu atau aku yang gak bisa pulang? Jangan pikirin perkara sepele. Aku udah sering ketemu yang kayak gini. Lika diam sebentar tuh. Dan si Rizky juga diam. Suasana jadi agak canggung di situ. Sampai akhirnya Lika narik nafas gitu. Dan dia bilang, Ya sudah, kalau Mas Rizky akhirnya ndak mau, saya nggak maksa. Monggo, Mas Rizky pulang. Ngomong-ngomong, hati-hati kalau pulang. Mas Rizky nggak tahu kan, apa saja sudah masuk ke dalam perut? Lika senyum gitu kan. Terus dia mempersilahkan si Rizky buat pulang nih. Tapi anehnya, Rizky ini kayak nggak mau pergi dari situ. Si Lika masih senyum tuh dan bilang, monggo mas. Sambil ngasih jalan gitu kan. Tapi Rizky masih tetap nggak gerak. Terus Lika deketin si Rizky. Dia pegang pipinya Rizky gitu kan. Terus dia bilang ke si Rizky itu sambil bisik-bisik, Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang nemenin kita bukan orang sembarangan. Mereka siap nanggung resiko. Setiap malam, jasad si Mbak jadi rebutan banyak sekali makhluk yang tidak bisa saya ceritakan. Jadi, mohon maaf kalau pakai cara begini ya, Mas. Rizky cuma kayak ngangguk gitu. Nggak tahu ya. Dia ini udah kayak kena sirep. Cuma bisa nurutin kata-katanya Lika. Habis itu mereka berdua keluar dari ruangan itu. Dan mereka ketemu nih sama satu laki-laki tua pakai kacamata. Rizky udah ngira kalau ini orang bapaknya Lika.
Awalnya dia kira bapaknya Lika ini bakal nolongin dia gitu loh buat gak usah nurutin kata-katanya Lika. Tapi malah sebaliknya, bapaknya Lika ini malah bilang, semua yang kamu butuhkan sudah kupersiapkan ya nak. Hati-hati, Bapak cuma bisa ngedoain kalian. hari itu Rizky nginep di rumahnya Lika. Mbak Nuk juga bantu ngurusin tuh semua keperluannya Rizky. Dan besok paginya, bapaknya Lika nawarin diri nih buat nganterin ke stasiun. Dan disinilah dimulai perjalanan mereka. Rizky terus keinget tuh sama rombongannya Koco. Dan dia tanyain lah soal itu ke Lika. Si Lika bilang, anehnya, dia bilang kalau semua rombongannya Koco nggak jadi ikut. Kecuali si Koco sendiri. Cuma orang-orang pilihan doang nih yang Lika bawa. Karena ya tujuan mereka ini bukan buat mendaki seneng-seneng. Tapi buat mencari. Rizky terus tanya lagi, apa si Koco tahu tujuan dan maksud dari si Lika ini? Dan Lika jawab, kalau Koco nggak perlu tahu. Dan dia harus ikut supaya nggak nimbulin kecurigaan ke siapapun. Tapi Lika ini berani ngejamin kalau orang-orang bawaan dia ini adalah orang-orang yang berguna lah. Sampai di stasiun, abis ngedrop Rizky sama Lika, bapaknya Lika ini langsung cabut gitu aja. Nggak pakai ngomong apa-apaan. Nggak ngasih duit apa. Cabut udah. Stasiun waktu itu ramai banget. Banyak pedagang, pelancong, dan penumpang-penumpang lainnya. Di sana, Rizky sama Lika juga ngeliat Koco tuh. Dan orang-orang lain yang mau ikut udah pada kumpul semua tuh. Dan akhirnya Rizky bisa ngeliat nih. Orang-orang yang Lika bilang bakal ngebantuin mereka. Ada satu orang pemuda, rambutnya itu panjang, keriting, badannya tegap. Terus ada juga satu perempuan, rambutnya pendek, pakai jaket tebel. Dan ada satu lagi anak yang mungkin lebih muda nih dari mereka semua. Dia udah siap tuh ngebawa tas carrier tinggi sama udah pakai sepatu gunung. Dan yang terakhir adalah si Koco. Lika sapa tuh semua orang-orangan. Si Rizky juga sama tuh. Dia sapa-sapain tuh semuanya. Nah setelah semuanya udah pada kumpul nih, mereka masuklah nih ke dalam gerbong. Desek-desekan tuh sama penumpang-penumpang lain. Dan siang itu juga berangkat mereka ke tujuan akhir. Tempat awal terjadinya tragedi itu. Di dalam gerbong, Rizky duduk nih. Di samping ada satu bapak-bapak tua. Bawa sangkar, isinya ayam. Nggak tahu lah itu ayam peliharaan dia atau ayam apa, nggak tahu lah. Sedangkan si Koco, dia duduk himpit-himpitan tuh. Sama orang yang badannya gede. Dan teman-teman Lika yang lain yang waktu itu Rizky belum tahu namanya. Mereka pada entahlah pada berbaur tuh sama penumpang-penumpang lain. Nah selama di perjalanan itu, Rizky setiap kali nengok ke arah Lika nih. Selalu Lika ini tatapannya ngarah ke Rizky. Seolah-olah kayak lagi merhatiin dia gitu. Dan itu lama-lama ngebuat Rizky ini jadi nggak nyaman. Nah, pas lagi rame-ramenya gitu, si bapak-bapak tua yang duduk di samping Rizky ini nanya, mau kemana dek? Rizky senyumin tuh bapak kan. Dan dia sebutin tempat tujuan dia. Dan bapak itu cuma ngangguk. Tapi anehnya, ayam yang dia bawa itu tiba-tiba langsung gerasak-gerusuk gak tenang. Kayak gelisah ini ayam. Nggak tahu kenapa. Rizky cuma mikir, mungkin karena ya jalan keretanya aja kali yang nggak enak. Terus si bapak ini nanya lagi. Mau apa Dik di tempat itu? Mau naik pak ke gunung yang ada di... Batalkan. Gimana maksudnya pak? Batalkan. Rizky mulai ngerasa agak nggak nyaman di situ. Karena sorot mata si bapak ini bener-bener beda dari yang tadi. Rizky terus nengok lagi nih ke arah Lika yang masih aja merhatiin dia tuh dari kursi yang lumayan jauh lah. Dan pas Rizky nengok lagi ke si bapak-bapak ini, tiba-tiba mukanya dipegang gini sama si bapak itu. Dan si bapak ini teriak, batalkan, cah cilik. Gak lama, salah satu temennya Lika, laki-laki yang rambutnya keriting panjang itu, datang nyamperin. Dia langsung dorong itu bapak kan. Terus jempolnya dia tempel di kening si bapak itu. Sek. Dan anehnya, habis digituin, si bapak ini langsung kayak orang yang habis sadar dari sesuatu gitu loh. Dan kejadian itu ngebuat Rizky jadi pusat perhatian orang-orang di kereta itu. Tapi untungnya, nggak ada yang tahu nih apa yang sebenarnya terjadi. Semua orang langsung pada balik tuh ke tempat duduknya masing-masing. Si gondrong itu terus pergi, dan si bapak-bapak tua ini nanyain lagi hal yang sama.
mau kemana dek? Dan Rizky jawab kayak biasa, tapi si bapak ini udah gak kayak tadi lagi. Singkat cerita, kereta yang dinaikin sama Rizky ini udah nempuh perjalanan kurang lebih 10 jam. Dan itu pun baru sampai di satu kota. Rizky mesti siap-siap nih buat lanjut naik ke kereta selanjutnya. Dan itu makan waktu yang gak sedikit. Kalau boleh jujur ya, ini adalah perjalanan Rizky yang paling melelahkan. Dia sama yang lainnya baru sampai di kota yang terakhir itu, kota tujuan mereka ini, jam 11 siang. Berarti itu mungkin besoknya lagi tuh. Habis itu mereka turun dari gerbong dan Lika ngebawa mereka semua ini ke satu tempat yang gak jauh dari stasiun. Yaitu sebuah bengkel tua. Gak tahu punya siapa. Nah di bengkel itu ada satu mobil gede, semacam mobil jeep gitu ya. Dan Lika nemuin satu orang di situ. Orang laki-laki pakai kacamata hitam, lagi duduk sambil ngopi nih. Nah, pas disamperin sama Lika, laki-laki ini langsung kayak membuka kacamatanya dan langsung kenalin Lika. Pak Lek, iki aku. Lah, kamu Nduk, kamu ngapain di sini? Kamu masih belum paham ya sama... Sekarang aku sudah bawa bunganya. Pas Lika ngomong gitu, Pak Le ini langsung kaget. Dia langsung ngeliat tuh ke semua orang dan terutama pas ngeliat ke Rizky, Pak Le ini langsung bilang, Dan jangan bilang kamu bakal... Sudah, sekarang antar ke rumahnya Mbah Kung. Kita ngomong di sana aja. Pak Le-nya Lika ini masih nunjukin muka yang gelisah. Dia terus itu ngeliatin si Rizky kan. Dan terakhir dia bilang ke Lika, kamu itu gak paham kapan harus berhenti. Yang gue tarik dari kata-kata Pak Le ini berarti Lika ini udah berkali-kali mungkin coba buat nyari kembarannya dia itu. Udah kan, habis itu semuanya pada naik tuh ke mobil jeep yang tadi. Rizky duduk di samping perempuan rambut pendek itu. Yang anehnya, setiap kali dilihat sama Rizky, ini perempuan senyum-senyum terus. Gue gak tahu apa dia demen sama Rizky apa gimana, gue gak ngerti. Koco di situ juga gak tahu kenapa nih, dia jadi lebih banyak diem, gak kayak biasanya. Nah dari tempatnya Pak Le itu, mereka pergi ke satu desa yang ada di kaki gunung. Tempatnya jauh banget tuh di pedalaman. Mereka sempat ngelewatin jalur nih, yang kanan kirinya itu udah pohon-pohon tinggi semua dan gede-gede. Belum lagi mereka ini mesti jalan di atas lintasan sungai kecil. Setelah ngelewatin segala rintangan gitu ya, akhirnya mereka sampailah nih di ada satu gapura kecil yang dibuat dari batu bata. Gapura itu bisa dibilang lumayan tua. Mobil jeep itu terus jalan masuk dan Rizky ngeliat tuh di samping kanan kiri udah mulai banyak rumah-rumah. Sampai akhirnya mobil itu berhenti nih di satu rumah yang halamannya itu lumayan luas. Pak Le-nya Lika terus turun dan ngajak mereka nih buat ketemu sama satu orang kakek-kakek yang lagi ngasih makan ayam tuh waktu itu. Si Pak Le sama kakek-kakek itu terus ngobrol-ngobrol. Rizky sama yang lainnya cuma ngeliatin doang tuh dari jauh. Sampai akhirnya pas si kakek-kakek ini ngeliat ke arah Rizky, dia teriak, "Kowe Edan, opo maksudmu iki?" Lika terus maju tuh kan dan berusaha buat ngejelasin. Tapi si kakek itu nggak mau ngedengerin. Dia terus bilang ke Lika sama si Rizky juga buat, "Ayo, melu aku, ikut." Sementara Koco sama yang lainnya nunggu tuh di bangunan mirip kayak entahlah itu musola atau padepokan gitu ya, yang ada di bawah pohon rambutan. Nah kakek-kakek itu ngebawa Lika sama Rizky ke satu ruangan. Dan ternyata si kakek-kakek ini adalah si Mbah Kung yang dimaksud sama Lika tadi. Dia ini adalah orang yang udah bertahun-tahun tuh dikasih mandat jadi juru kunci di situ atau kuncen. Mbah Kung terus teriak-teriak tuh, marah-marah ke Lika. Mukanya itu kayak bener-bener nakutin lah, kayak bener-bener marah serius gitu loh. Nggak kayak tadi pas mereka baru datang. Mbah Kung bilang ke Lika, Kamu itu cari masalah di sini. Gak begini caranya untuk nyari saudaramu. Bisa-bisa yang gak pulang itu kalian. Ngerti Mbah, tapi Bapak semakin lama semakin gak kuat nanggung ini semua. Nunggu jenengan nyari si Mbak juga ndak ada ujungnya. Selain bawa si kembang, saya juga bawa ini. Lika terus nunjukin sesuatu tuh di dalam tasnya. Nggak tahu itu apaan, tapi
Tapi pas Mbah Kung lihat apa isi tas itu, mukanya tuh langsung kayak yang pucet dan kayak kayak kaget gitu. Dia mundur ke belakang. Terus dia bilang, maksudmu apa sampai bawa ini? Kamu tidak menghormati saya sebagai juru kunci sini. Biarkan saya sama teman-teman saya naik. Mbah ndak perlu ikut campur. Semuanya siap saya tanggung sendiri. Kowe, Le, kamu mau naik sama anak ini? Yowis, aku ndak bakal ikut campur urusanmu. Yang kamu bawa itu barang berbahaya. Anak kecil kayak kalian ndak bakal bisa nolong saudaramu. Caramu ini salah, Cah Edan. Tapi aku ndak bisa biarkan anak ini kamu kasih barang ndak jelas kayak gini. Setidaknya dia harus pilih jalannya sendiri. si Mbah Kung itu mijet-mijetin tengkuknya Rizky. Dan gak tahu kenapa di situ tiba-tiba Rizky ini berasa mual banget. Dan akhirnya dia nggak bisa tahan lagi. Dia muntah tuh kan. Dan yang dia muntahin itu gumpalan darah kayak seonggok daging dan itu bau banget. Habis itu si Mbah Kung ini nanya lagi ke Rizky. Sekarang aku tanya sekali lagi. Kamu mau ikut sama anak ini? Anehnya, di situ Rizky ngerasa nggak terintimidasi lagi sama Lika. Meskipun di situ Lika cuma ngeliatin dia aja tuh kan, pakai tatapan kosong. Terus si Rizky ini ngeliat ke arah Mbah Kung dan dia bilang, mau Mbah. Yang nggak gue habis pikir ya, Rizky ini disirep nggak disirep sama aja jawabannya. Gue nggak tahu. Oke, yang ngedenger jawabannya si Rizky itu, Mbah Kung nggak tahu mau ngomong apa lagi. Dia diam sebentar di situ kan, kayak mikir gitu. Sampai akhirnya dia bilang ke Rizky sama Lika. Yowes, sekarang istirahat dulu. Besok baru naik. Nanti malam bakal turun hujan deras. Bener aja, malamnya itu hujan turun deras banget. Dan di dalam rumahnya Mbah Kung, Lika kenalin lah nih satu persatu orang-orang bawaannya dia tuh yang besok mau naik. Nah pertama ada si Gondrong, si rambut panjang keriting itu. Itu namanya Prio. Prio ini kerjanya itu pemborong. Dan dia ini punya ilmu kebatinan yang lumayan kuat. Nah dia ini ngerasa kasihan. Pas ngedenger Lika ini mesti ngadepin masalah yang begitu berat. Sampai akhirnya dia nawarin diri buat ikut ke pendakian ini. Terus perempuan rambut pendek. Nah ini adalah temen saudaranya Lika. Dia sebenarnya udah lama nih pengen ngebantuin Lika. Tapi ya baru dapet kesempatan itu sekarang. Dan yang lainnya juga sama. Mereka ini ngaku satu grup sama saudara Lika. Dan cuma niat nolongin sebisa mereka. Sedangkan si Koco, dia ini masih nggak ngerti kok kenapa orangnya jadi beda. Nggak kayak yang pas Lika jelasin. Sewaktu pertama kali ditawarin buat naik ke pendakian ini. Si Lika cuma bilang kalau teman-teman Mapala yang lain semuanya mendadak nggak bisa ikut pendakian karena ya berbagai alasan lah. Tapi Rizky tahu yang sebenarnya. Cuma di situ Rizky lebih milih buat diem. Apalagi Lika udah mohon-mohon tuh ke dia buat ngerahasiain hal ini dari Koco. Dan si Lika juga udah janji kalau nggak bakal ada kejadian apa-apa di pendakian ini. Mudah-mudahan. Nah singkat cerita, malam itu waktu si Koco sama Rizky ini lagi tidur di satu kamar ya, tiba-tiba Rizky ini kebangun. Karena ngedenger kayak ada suara barang jatuh. Suara itu kenceng banget sampai-sampai Rizky itu kayak kesentak gitu dari tidurnya. Pas bangun gitu langsung deg-degan gitu kan. Karena dia benar-benar yakin udah nggak denger suara barang jatuh itu. Dia terus nyenggol-nyenggol badannya Koco tuh. Nyoba buat ngebangunin dia supaya minta tolong temenin ngecek. Tapi di situ si Koco cuma gitu-gitu menggeliat-geliat doang gitu sambil bilang, tidur Su, besok kita naik. Sebentar bangun. Aku tadi dengar suara.
Udah, tidur sana. Anak kesel, Rizky jambak-jambak itu rambutnya kan. Sampai-sampai si Koco ini kesel, marah dia. Dia bangun, dia teriak, lu ngapain sih gitu kan. Rizky terus ngejelasin kalau tadi dia ini nggak denger suara benda jatuh. Kenceng banget. Tapi lagi-lagi Koco bilang ke Rizky di situ, nggak usah lah terlalu mikirin hal-hal kayak gitu. Palingan yang dia denger itu cuma halusinasi dia aja. Tapi belum selesai si Koco ngomong nih, tiba-tiba pas nggak denger itu langsung teriak si Koco kan, jangan. Opo iku? Rizky sama Koco terus saling lihat-lihatan tuh gini kan. Muka mereka langsung pada pucet tuh. Terus si Rizky bilang, itu tadi yang ngebuat aku bangun. Kamu denger juga kan? Koco ngangguk di situ. Mereka berdua terus turun dari kasur tuh dan pergi buat ngecek. Mereka keluar kamar terus jalan tuh ngendap-ngendap udah kayak maling di dalam rumahnya Mbah Kung. Rumahnya Mbah Kung ini gede, tapi lantainya itu masih dari tanah. Mereka keluar tuh dari kamar kan, dan semua ruangan itu udah sunyi senyap. Gak ada siapa-siapa kecuali mereka berdua. Gak lama tiba-tiba mereka ngedenger lagi suara benda jatuh itu. Kali ini lebih kenceng dari sebelumnya. Karena penasaran, Rizky jalan tuh kan, pelan-pelan. Masih diikutin sama Koco dari belakang. Mereka nyari-nyari suara itu dari mana sampai akhirnya perhatian mereka mengarah ke satu kamar nih. Di situ Koco sempet ngingetin Rizky nih buat udah nggak usah, gak sopan, kita balik aja ke kamar. Tapi Rizky ini udah kepalang penasaran. Dia ngeliat tuh ke arah pintu kamar yang dicat warna hijau tua itu, yang nggak tahu kenapa itu menarik banget itu pintu. Dia dorong itu pintu pelan-pelan kan. Dan di dalam kamar itu, Rizky ngedenger suara-suara lain selain benda jatuh tadi. Yaitu suara anak-anak lagi pada main. Nggak masuk akal lah kan? Masa ya udah malam selarut itu anak-anak masih pada main? Rizky sama Koco terus ngintip dari celah pintu itu. Dan di dalam sana, Rizky ngeliat ada anak-anak perempuan kecil, rambutnya panjang-panjang, lagi pada lari-larian tuh dalam kamar. Mereka semua pakai pakaian warna putih. Rizky sama Koco bingung di situ kan. Bukannya Mbah Kung itu tinggal sendirian sama si Mas Arman di rumah ini. Mas Arman itu yang nganterin mereka ke situ pakai mobil jeep. Jadi pertanyaan, siapa anak-anak kecil itu? Apa mereka ini cucu-cucunya Mbah Kung? Dan apa yang mereka lihat itu? Belum ngejawab pertanyaan. Itu suara benda jatuh tadi apaan? Nah, pas Rizky sama Koco terus liatin itu anak-anak pada main, tiba-tiba kedengeran suara tepokan tangan sekali. Dan anak-anak perempuan itu langsung serentak pada pergi nih ke satu lemari tua yang ada di kamar itu. Itu lemari dari kayu jati. Anak-anak perempuan itu terus ngelilingin lemari itu dan ngangkat tangannya kayak gini. Kayak bocah yang nungguin buah jatuh dari pohon gitu. Rizky sama Koco terus ngeliat ke atas lemari itu. Dan ternyata di atas lemari itu ada satu perempuan. Rambutnya panjang banget, lagi nunduk ngeliat ke bawah. Posisinya begini nih. Kayak gimana sih, kayak laba-laba gitu loh. Anak-anak perempuan itu pada ketawa-ketawa sambil ngadahin tangannya kayak gini. Dan akhirnya mereka tahu suara itu dari mana. Itu dari kepala si perempuan yang di atas lemari itu. Yang jatuh ngantem ke lantai tanah. Itu suara dia. Rizky sama Koco, wah langsung nggak bisa gerak sama sekali di situ. Apalagi pas tiba-tiba itu anak-anak perempuan berhenti ketawa. Dan semuanya serentak nengok gini ke arah Rizky sama Koco yang lagi ngintip. Iya, anak-anak perempuan itu pada nengok dan sialnya mereka itu ternyata mukanya rata semua. Termasuk kepala si perempuan yang jatuh itu. Gak ada mukanya. Rizky langsung banting itu pintu dan dia sama Koco langsung balik tuh ke kamar. Sampai di kamar, Rizky udah ngos-ngosan tuh kan. Sambil bilang, apaan itu tadi? Dia nengok nih ke belakang. Lah, si Koco itu masih berdiri di depan pintu. Cuma diem aja gini kan. Kayak ada yang nahan. Rizky terus duduk sebentar tuh kan, sambil ngusap-ngusap mukanya, berusaha buat tenangin diri. Nah, setelah udah lumayan tenang, Rizky ngeliat lagi ke arah Koco. Dan itu orang masih aja begini nih.
di depan pintu. Masih diem aja kayak orang bengong. Rizky terus berdiri, dia deketin itu si Koco sambil bilang, "Kenapa sih Bud kamu ini?" Koco masih belum ada respon apa-apa tuh. Disitulah Rizky penasaran. Dia ngeliat ke tempat Koco lagi ngeliat nih. Dan di sana, di tempat si Rizky duduk tadi, udah ada sosok perempuan yang ada di atas lemari. Sosok itu lagi begini nih, lagi nyisirin rambutnya tuh yang panjang banget. Rizky langsung nggak bisa ngapa-ngapain di situ kan. Dan sosok itu bilang, "Mas, kamu besok mau naik ya? Di atas itu tempat yang paling jahat loh. Kalau aku jadi kamu, aku bakal milih di sini aja. Enak sama aku, Mas. Aku ndak bakal sampai nyabut sukmamu seperti apa yang mereka lakukan." sosok perempuan itu masih nyisir rambutnya. Dan nggak tahu kenapa itu sosok mukanya nggak ada. Tapi keluar suara gitu aja dari dia. Di situ Rizky sama Koco masih tetap di posisinya. Nggak gerak sama sekali. Nggak lama sosok itu berdiri. Dan dia bilang, "Rene, nang kene ayo, mbak aku." Rizky geleng-geleng kepala, nggak mau dia kan. Terus dia senggol-senggolin tuh si Koco. Niatnya pengen ngajak dia buat cabut dari kamar itu. Tapi aneh, si Koco ini bener-bener kayak orang yang kosong. Rizky terus senggol-senggolin kan, sadar Su. Sosok itu terus ngedeket dan tiba-tiba ada hembusan angin nggak tahu dari mana yang ngebuat Rizky langsung dingin. Rizky senggol tuh si Koco lebih kenceng pakai bahunya gitu kan. Dan disitulah Rizky ngelihat kepalanya Koco jatuh ke tanah. Dari situ Rizky udah gak sadarin diri. Paginya Rizky dibangunin sama Koco. Ditepok-tepokin tuh pipinya kan. Dan si Rizky ini kebangun, buka mata, ternyata dia udah ada di atas kasur. Si Koco bilang, "Bangun Dul, tidur kayak mayat. Setan, bangun, cepet mandi. Bujang tapi bangun siang." Rizky ngeliat si Koco itu udah rapi. Baju sama perlengkapan mendaki udah siap semua. Ya udah kan, abis itu si Rizky bangun dan dia pergi nih ke kamar mandi. Dan di situ dia baru ngerasa kalau kepalanya itu sakit banget. Singkat cerita, kelar mandi, siap-siap dan segala macem, Rizky terus nyusul yang lainnya nih, yang udah pada di luar rumah. Si Koco, Lika, Prio, si perempuan rambut pendek tuh namanya Putri, sama satu orang lagi tuh namanya Andris. Mereka semua udah pada nungguin si Rizky. Dan mereka emang sengaja bakal mulai pendakian tuh pas matahari udah tepat di atas kepala. Yang artinya tuh siang bolong. Mereka udah pada siap nih buat naik. Tapi si Mbah Kung yang lagi duduk tuh di teras depan rumah kan sambil ngerokok, manggil si Rizky. Rizky terus nyamperin dan beliau tanya nih, Sudah ketemu sama demit rumah ini. Gimana? Kamu masih mau nekat ikut? "Enggak Mbah, saya akan ikut." Yowis, yang kamu lihat semalam itu masih tidak ada apa-apanya dibanding sama yang di atas. Hati-hati, bahkan sama temanmu sendiri ya. Rizky cuma ngangguk tuh kan dengar pesannya si Mbah Kung ini. Dan singkat cerita, siang itu mereka semua mulai jalan naik nih. Mendaki menuju ke pos pertama. Rizky yang notabene belum pernah sama sekali naik gunung, perasaannya jadi campur aduk tuh. Ini pengalaman pertama dia yang bisa mungkin menyenangkan, tapi bisa juga membahayakan dia. Cuma satu hal nih yang dia nggak paham. Kenapa kok dia bisa sampai kayak gini banget gitu loh? Buat Lika. Cewek yang baru dia kenal sebentar gitu loh. Baru kenal sebentar tapi Rizky ini seolah-olah kayak mau ngelakuin semuanya lah buat si Lika ini. Ya emang si Lika ini cantik banget emang, cuma ya tetep aja aneh. Nah di pendakian pertama dia itu, Rizky ini bener-bener ngerasa ada di lingkungan yang berbeda. Dia ngelihat banyak banget tuh pohon-pohon tinggi, lebat-lebat.
Dan dia jadi mikir, pantes orang-orang pada milih naik gunung buat nenangin diri. Dia jadi senyum-senyum sendiri di situ. Dan si Koco yang ngeliat itu langsung nyenggol Rizky dan bilang, "Piye, enak toh naik gunung? Udah aku bilang dari dulu, kamu kalau mau naik udah aku ajak ke puncak Mahameru." Rizky gak jawab apa-apa, dia cuma senyum-senyum aja. Dan semua orang yang ada di rombongan itu cuma ngelirik aja tuh ke Rizky. Karena mereka belum terlalu akrab, jadinya mereka agak berjarak nih barisannya antara satu sama lain. Awal pendakian itu masih belum ada yang aneh-aneh dan Rizky juga masih belum ngeluh apa-apa. Dia sempat mikir, apaan yang susah dari naik gunung? Nggak kayak yang orang-orang bilang. Tapi nih, kurang lebih 1,5 jam pendakian, jalurnya mulai terjal. Dan itu ngebuat Rizky mulai kewalahan. Apalagi mesti sambil gendong carrier kan. Rizky mulai ngos-ngosan di situ dan kakinya udah mulai goyang nih. Semua anggota tim sadar kalau Rizky ini udah mulai kecapean. Dan Priyo sebagai anggota yang paling tua di situ bilang, "Istirahat dulu ya." Ngedenger itu, mukanya Lika langsung kelihatan gak seneng. Tapi nggak ada yang protes kecuali si Rizky. Dia ngerasa nggak enak nih sampai-sampai dia bilang kalau udah lanjut aja. Lagian pos 1 masih lumayan jauh. Koco yang ngedenger si Rizky ngomong kayak gitu langsung pak, digampar itu Rizky. Dia gampar itu si Rizky dan dia bilang, "Kamu mau pingsan? Nanti semuanya malah jadi tambah repot. Dah, istirahat dulu. Naik gunung susah kan? Makanya tak suruh lari-lari dulu kamu itu." Ya udah kan, Rizky terus istirahat tuh. Dia duduk di atas sana dan Koco pijetin tuh kakinya. Rizky ya nggak bisa apa-apa selain nurut di situ. Priyo sama Lika sempat ngobrol nih berdua. Dan mereka berdua posisinya udah agak jauh tuh di atas. Sementara Putri sama Andris coba buat ngajak si Rizky ini ngobrol. Sengaja mereka lakuin supaya Rizky ini nggak kebawa pikiran negatif. Disinilah Rizky baru tahu pas ngobrol-ngobrol ini kalau ternyata Putri ini udah sering banget naik gunung. Bahkan bisa dibilang lebih senior nih daripada Koco. Putri ini udah mendaki sampai keluar-keluar pulau buat naikin gunung-gunung yang ada di setiap pulau. Andris juga sama kayak Putri, tapi dia masih punya batasan. Dia nggak senekat dan nggak seketagihan Putri kalau soal naik gunung. Oke, kelar ngobrol-ngobrol, kelar istirahat, mereka ngelanjutin pendakian lagi. Dan di situ, langit yang sebelumnya cerah nih, sekarang udah mulai mendung. Rizky tanya tuh ke Koco kan, kira-kira berapa lama lagi nih sampai pos 1? Koco bilang kalau mereka bakal sampai pos 1 itu kurang lebih setengah jam lagi. Rizky agak lega tuh dengernya kan, karena sebentar lagi mau nyampe nih. Tapi tiba-tiba di situ ada sesuatu yang kayak ngebuat Rizky ini jadi was-was. Dia ngerasa kayak lagi diperhatiin dari balik pohon-pohon itu. Dia nggak tahu nih, apa Koco sama yang lainnya itu juga ngerasain yang sama, dia nggak tahu. Tapi dia nggak cerita soal ini ke yang lain. Takutnya kalau diceritain mereka-mereka itu pada kepikiran. Priyo sama Lika jalan tuh paling depan kan, mimpin. Nah jalan-jalan-jalan, tek, tiba-tiba mereka berhenti. Lika ngelihat ada percabangan di situ. Nah si Lika yang notabene dia ini udah sebelumnya mendaki ke gunung itu 3 kali. Baru kali ini ngelihat ada percabangan di situ. Bingung lah dia kan. Rizky lihat tuh mukanya kayak yang lagi mikir keras. Ini mau ngambil yang mana. Tapi anehnya, Rizky ini kayak tahu tempat itu. Dia kayak udah pernah ngelewatin jalan itu. Nggak tahu kenapa feeling Rizky ini kuat banget kalau mereka ini harus ngambil jalur yang kiri. Cuma Rizky lebih milih diem di situ. Lama-lama habis mikir-mikir gitu kan si Lika mutusin. Kita ambil jalur yang sebelah kanan. Dan ya udah kan, mereka lanjut jalan lagi. Langit semakin gelap tuh, udara makin dingin. Itu ngebuat Rizky sama yang lainnya jadi ngerapetin barisan tuh supaya lebih hangat. Ya nggak rapet banget sih, ada jedanya dikit, nggak begini-begini aja. Mesti ada jeda dikit. Dan di sini sebenarnya Priyo sama Putri ini udah ngerasa nggak nyaman. Nggak lama Putri minta buat istirahat sebentar tuh. Dan di situ Koco protes. Karena ini baru mau sampai pos 1 aja kok udah makan waktu banyak banget. Kebanyakan istirahat. Tapi si Putri ini maksa buat istirahat sampai-sampai mukanya itu muka marah gitu loh. Rizky di situ berusaha buat nenangin Putri sama Koco. Dan dia baru sadar kalau ternyata bener apa yang orang bilang. Di gunung orang itu bisa berubah.
Lika berdiri udah jauh tuh di atas. Dia terus aja tuh nggak tahu kenapa ngeliat ke arah jurang. Sementara Putri, Prio, sama Andris kayak lagi ngomongin sesuatu. Dan gak lama kemudian mereka bertiga pergi nih. Masuk ke dalam hutan, ngejauh sampai Rizky udah nggak bisa ngelihat mereka lagi. Di situ Rizky curiga dong, ini bertiga mau ngapain kan? Apa ada rencana rahasia atau gimana? Dan gak tahu kenapa Rizky ini ngerasa merinding. Dia terus berdiri dan ngelihat si Lika merhatiin dari jauh. Tapi di situ Rizky milih buat ngindar. Dia pergi ke pohon yang ada di dekat jurang. Dan di situ dia ngelihat ada satu sosok nenek-nenek pakai kain jarik lagi ngebawa kayu bakar di dekat satu pohon tunggal. Anehnya ini nenek-nenek kayak lagi ngumpet. Itu nenek-nenek senyum ke arah Rizky. Dan udah pasti si Rizky ngerasa aneh banget sama ini nenek-nenek. Kenapa ini nenek-nenek sok-sokan ngumpet di balik pohon? Orang pada Rizky itu bisa ngelihat dia. Rizky diem agak lama di situ kan. Itu muka nenek-nenek agak aneh. Apalagi kepalanya kayak maaf cacat gitu kepalanya. Terus si nenek itu nunjuk nih ke arah Rizky. Dan itu pas nunjuk buset. Kukunya hitam panjang. Dan dia kayak ngomong sesuatu. Nggak tahu ngucap mantra atau apalah kan. Pokoknya ngomong sesuatu. Untungnya sepersekian detik pundaknya Rizky ini ada yang nepok. Dan ternyata itu adalah si Prio. Prio tanya tuh ke Rizky kan, ngapain kamu di sini? Rizky baru sadar di situ kalau semua anggota tim itu lagi pada ngeliatin dia. Prio terus bilang, Mas, jangan jalan-jalan sendirian ya. Bahaya. Prio terus ngeliat kan ke tempat si nenek tadi. Tapi anehnya, itu nenek-nenek udah nggak ada. Rizky pengen cerita soal itu, tapi badannya keburu kedinginan. Akhirnya dia nggak jadi cerita tuh dan mutusin buat ngelanjutin perjalanan. Sekarang Putri nih yang mimpin di depan. Si Lika jadi sweeper tuh di paling belakang dia. Setengah jam kemudian, akhirnya mereka sampai juga nih di pos 1. Waktu itu udah sekitar jam 4 sore. Dan di pos 1 itu ada kayak satu bangunan kecil, mungkin semacam gubuk atau shelter kali ya. Nah, di situ mereka diskusi nih. Antara ngecamp di pos 1 itu atau ngelanjutin pendakian. Koco bilang, kalau ke pos 2 itu cuma 2 jam doang. Kata dia, mending lanjutin aja. Soalnya di sana itu tempatnya bakalan lebih enak daripada di pos 1 itu. Apalagi kalau nanti turun hujan. Lika sama yang lainnya setuju. Cuma si Andris aja nih yang nolak. Karena katanya firasat dia nggak enak. Tinggal Rizky nih yang belum ngasih keputusan buat lanjut atau enggak. Sebenarnya ya, dalam pikiran Rizky nih, berdasarkan apa yang dari tadi dia udah lihat, si nenek itulah segala macem, dia mikir tuh mending berhenti di pos ini aja. Apalagi langit itu udah makin gelap dan dari tadi nih ya, sebenarnya itu tuh ngedengar suara bisikan. Bisikannya tuh bilang, cah wangiku. Terus tuh cah wangiku. Tapi ngelihat si Lika yang dari tadi natap si Rizky terus, akhirnya dia setuju tuh buat ngelanjutin pendakian ke pos 2. Andris juga akhirnya ngalah tuh dan mereka pun ngelanjutin pendakian. Lanjut perjalanan, nah di situ udah mulai nih gerimis-gerimis kecil. Dan si Rizky baru inget, dia bilang bukannya kalau naik gunung itu harusnya ada guide ya atau porter yang buat mandu gitu. Di situ Prio jawab, iya nanti di pos 4 ada porter yang nungguin. Dan di sana pendakian sebenarnya itu baru dimulai. Anehnya, abis ngomong gitu, Rizky ini ngeliat sorot matanya Prio ini kayak nyimpen sesuatu yang gak enak. Hujan rintik-rintik itu, gerimis, mulai ngebuat pendakian itu jadi susah. Karena ya tanah jadi basah dan licin. Apalagi buat Rizky yang masih benar-benar buta teknik napak gitu ya. Ya susah buat dia. Yang lain tuh bisa tahu mana tanah yang mesti diinjek, mana yang nggak boleh diinjek, mana tanah yang bakal bikin kepleset dan sebagainya. Koco bilang ke Rizky, pakai hidung buat lihat tanah yang kering, jangan pakai mata. Nah, bingung kan lo? Rizky juga nggak ngerti sama sekali di situ. Tapi karena Rizky ini ada di tengah-tengah barisan, jadi beberapa kali Koco sama Andris ganti-gantian tuh ngebantuin dia buat ngelewatin jalanan yang makin curam. Gak lama mereka jalan, mereka istirahat lagi nih. Dan hari udah makin gelap tuh. Nah pas lagi minum sama si Koco tuh kan, lagi-lagi Rizky ini ngeliat Prio
sama yang lainnya itu kayak lagi ngomong serius. Mereka-mereka ini kayak sengaja gitu loh, ngejauhin Rizky sama Koco. Dan itu ngebuat Rizky jadi agak jengkel, karena pikir dia ini kan mendaki bersama-sama gitu ya. Harusnya nggak perlu dong ada kayak begini, kayak ada sesuatu yang dirahasiain. Tapi Koco bilang kalau itu udah biasa. Orang-orang lakuin itu buat nentuin siapa yang mimpin. Dan si Koco, apalagi si Rizky, udah pasti bakal mereka anggap ya anak bawang. Rizky yang udah nggak tahan, penasaran nih mereka ngomongin apa sih. Mulai tuh ngedeket. Mereka-mereka ini lagi ngomongin sesuatu di balik pohon besar. Dan mereka nggak tahu nih kalau si Rizky lagi ngedeketin. Pelan-pelan Rizky deketin itu pohon kan. Dan di situ dia ngedenger Prio ngomong. Pos 1 sampai pos 2 rumahnya Nyai kan? Pos 1 sampai pos 3. Nyai biasanya bisa naik sampai situ. Kampungnya nang endi? Pos 4 paling. Rizky mikir sih kan. Kampung Nyai. Apaan tuh? Pas Rizky lagi nguping itu, tiba-tiba suara bisikan itu kedengeran lagi. Cah sing wangi. Nggone sopo? Rizky langsung merinding di situ. Badannya udah kayak menggigil. Tapi dia berusaha buat ngendalin dirinya tuh. Cuma sialnya, Prio sama yang lain mergoking dia nguping. Dan si Prio bilang, Kamu ngapain di sini? Wes, gak apa-apa. habis itu Prio tinggalin si Rizky, dia pergi ke tempatnya Koco. Andries juga cuma diam di situ. Dan dari matanya dia kayak yang simpati gitu loh sama si Rizky. Tapi Lika, dia bawa muka. Dia sama sekali nggak ngelihat Rizky. Udah kan? Gak lama kemudian, pendakian berlanjut. Rizky sekarang ada di belakangnya Prio. Dan di tengah-tengah perjalanan yang makin terjal ini, dia masih ngedengar suara bisikan itu. Kayak suara mbah-mbah gitu. Samar-samar. Dan selain bisikan-bisikan itu, dia juga ngedengar kayak suara ketawa. Beberapa kali Rizky ngeliat ke yang lain tuh kan. Tapi kayaknya mereka ini gak ngedenger. Mereka kelihatan biasa-biasa aja. Semakin mereka jalan, gak tahu kenapa kok berasa jadi makin jauh. Koco sama yang lainnya udah mulai kelihatan tuh capeknya. Putri juga udah mulai geleng-geleng kepala. Gak lama, Prio minta buat berhenti lagi. Dan di situ kabut udah mulai turun. Hujan masih rintik-rintik tuh. Dan si Rizky, buat pertama kalinya nih, dia bilang, Mas, kayaknya salah jalan. Salah jalan? Gak mungkin. Di sini cuma ada satu jalur. Kok bisa ngomong gitu? Di situ, jalannya habis ngelewatin pohon yang itu. Prio sama yang lainnya langsung pada bingung tuh. Koco terus nyamperin tuh si Rizky. Dan dia tampar lagi pipinya. Nih si Koco nampar terus anjir. Dia tampar pelan itu kan, itu pipinya. Sambil bilang, kamu ngelindur ya Blok? Bukannya sama aja jalannya? Orang kita udah lewatin tadi. Masa kita balik lagi? Rizky bingung ngejelasin ya, tapi intinya mereka mesti balik lagi. Tapi sekarang dari sisi kiri pohon, bukan dari kanan kayak tadi. Cuma Putri doang tuh yang kelihatannya ngerti sama maksudnya si Rizky. Dan dia terus minta ke yang lainnya buat ikutin aja nih kata-katanya Rizky. Walaupun ya agak aneh gitu. Semuanya balik tuh kan. Dan sekarang Rizky nih yang mimpin di depan. Dia lewat jalur yang kiri sebelah pohon itu kan. Dan semuanya yang di belakang ngikutin dia tuh. Abis ngelewatin pohon itu, si Koco langsung ngomel, sialan, bodoh aja jalannya. Tapi Rizky belum berhenti jalan di situ. Dia muter tuh sekali lagi. Yang otomatis ngebuat yang lain pada bingung. Ini ngapa muter lagi, ngapa balik lagi. Cuma Rizky tetap ngelanjutin jalan itu. Dan barulah abis itu mereka semua pada cengok. Pas muter balik, harusnya mereka ini sampai di posisi awal. Sebelum ngelewatin pohon itu kan. Tapi ternyata pas Rizky ngiterin pohon itu berubah. Jalannya berubah. Itu jalan ke pos 2. Rizky terus nengok ke orang-orang di belakang itu kan. Dan si Koco baru sadar kalau ini pendakian gak beres. Gak lama, tiba-tiba Rizky ini nyium bau busuk. Dan ini bau busuk gak biasa.
nyengat banget. Sampai-sampai Rizky ini mau muntah. Sontak yang lainnya langsung ngedeketin dia tuh kan. Termasuk si Lika juga. Tapi pas Lika ini ngedeket, baunya makin parah. Rizky yakin betul kalau nggak salah lagi nih, ini bau busuk dari tas yang Lika gendong. Rizky langsung mundur di situ. Dia nanya ke Lika, kamu bawa apa? Kamu bawa apa? Koco juga ngebantuin Rizky tuh buat ngejauh dari Lika sambil kebingungan dia. Dia nanya itu kan, ada apa ini, ada apa? Lika terus ngasih gestur gini kan. Nyuruh si Rizky buat tenang. Tapi Rizky yang udah keburu panik, dia tetap nyuruh si Lika buat ngasih tahu apa yang dia bawa. Lika terus ngeliat sebentar ke arah Putri sama Priyo. Terus mereka berdua ini kayak ngangguk gitu, kayak ngasih syarat buat kasih tahu aja tuh si Rizky apa yang lu bawa. Lika terus ngasihin tasnya tuh kan, dan langsung direbut itu tas sama Koco. Koco terus kasih tas itu ke Rizky dan dibukalah tuh sama dia. Dari dalam tas itu, Rizky sama Koco sama-sama ngambil sesuatu. Saking busuknya itu bau, Rizky tuh sampai begini nih, sampai buang muka. Dan pas dia ambil benda itu, langsung dia lempar. Kenapa dia lempar? Karena itu benda adalah kepala perempuan. Oke teman-teman, kita udah melihat tadi pendakian udah dimulai nih kan. Dan baru awal pendakian ini udah banyak banget kejadian-kejadian aneh. Dan yang jadi pertanyaan besar, ngapain si Lika bawa-bawa kepala? Apa maksud dia ngebawa kepala itu? Kita bakal cari tahu di part selanjutnya. Oke, sebelum kita berpisah, jangan lupa kalian like video ini, dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe ke channel ini supaya kalian gak ketinggalan part selanjutnya cerita ini gua Jo. Sampai ketemu di part selanjutnya.